Oke, saya sedang share materi. Untuk hari ini, materinya adalah gerund, infinitive, dan juga participle. Kita buka dengan gerund terlebih dahulu untuk materi hari ini. Oh, sudah record ya. Nah, jadi kita mulai dari gerund dulu, teman-teman. Sudah kelihatan? Nah, gerund itu sebenarnya is a verb which ends in ing. Jadi dia basically secara dasar dia adalah verb ing yang berfungsi sebagai noun atau kata benda. Gampangnya, kita mengingatnya sebagai nama aktivitas. Mungkin dari kita pernah mendengar kata cooking, tapi nggak ada is, mr, was, were-nya. Juga tidak ada subjek seperti I, you, they, we, maupun nama orang. Cooking, kemudian ada swimming, kemudian ada fishing. Nah, verb ing di sini ini berfungsi bukan sebagai kita melakukan apa atau apa yang dilakukan oleh orang, tapi lebih sebagai nama aktivitas ya yang dilakukan orang. Seperti contoh pada seperti contoh yang tertera ini, learning English is hard. Nah, di sini learning adalah nama aktivitas, belajar. Subjeknya yang mana? Nah, tentu subjeknya adalah yang learning English. Jadi learning English ini adalah sebagai subjek kalimat. Maka dari itu, karena gerund itu digunakan sebagai subjek kalimat. Lah, terus kalau verbnya atau predikatnya yang mana, Kak? Nah, predikatnya is. Jadi kalimat ini predikatnya is. Nah, ini verbnya. Jadi sebenarnya posisi learning di sini bukan sebagai kata kerja atau predikat dari kalimat yang bersangkutan. Yang mana kalau diartin ke bahasa Indonesia, belajar bahasa Inggris itu sulit aktivitas. Jadi itu soal perkenalan mengenai gerund. Kemudian, gerund tersebut bisa berfungsi sebagai subjek kalimat. Yang saya maksud subjek ini adalah pelaku dari sebuah aksi atau perbuatan. Dan letaknya di depan. Contohnya di sini ada kata watching a film. Watching di sini menonton bukan berarti kita sedang menonton, melainkan ya, melainkan di sini adalah nama aktivitas yang berarti nama aktivitasnya menonton. Menonton film misalnya. Predikatnya yang mana dong, Kak? Is. Ya. Jadi verbnya itu yang is justru. Watching a film di sini dia subjek kalimat. Berarti kalau misal mungkin kemarin pas tensis enggak ya, kita misalnya bilang, "Kak, kok misalnya swimming itu jatuhnya bukan verb, Kak, tapi malah noun gerund." Nah, jadi swimming kalau tanpa is, mr, was, were ataupun nggak ada keterangan subjek siapa yang melakukannya, maka swimming di sini masuknya gerund. Contoh kedua adalah reading. Reading di sini berfungsi sebagai nama teman. Running pun juga nama aktivitas. Jadi semuanya ini eating juga nama aktivitas. Loh, kenapa demikian? Karena kalau kita bad for you, makan makanan junk food itu buruk bagimu. Nah, itu eatingnya sebagai nama kegiatan, yaitu makan. Working hard. Nah, workingnya di sini kalimat. Teman-teman misal, Kak, contohnya satu lagi ada nggak, Kak, yang lebih familiar? Ada. Saya kasih contoh, misalnya
Studying. Studying with friends promotes better score. Nah, ini contoh yang ada predikatnya beneran atau ada verbnya. Kak, studyingnya apakah dia verb atau kata kerja? Bukan, masuk ke dalam apa tuh? Gerund ya, teman-teman, masuk ke gerund atau nama aktivitas. Subjeknya sampai sini sebenarnya, studying with friends. Belajar dengan teman. Kalau gitu predikatnya di mana dong, Kak? Predikatnya justru di promotes. Nah, promotes ini artinya adalah akan lebih ke menganjurkan ya. Menganjurkan atau menghasilkan. Nah, jadi dari sini studyingnya posisi paling depan itu subjek kalimat ya. Karena nggak ada is, am, are, was, were. Jatuhnya gerund. Sampai sini mungkin ada yang mau bertanya teman-teman soal gerund sebelum kita lanjut. Kalau sudah aman ataupun mau bertanya, silakan kolom chat terbuka ya untuk nanya-nanya ataupun untuk konfirmasi sudah aman atau belum. Iya. Oke, kayaknya nggak ada pertanyaan ya. Saya lanjut. Eh, aman Kak? Lanjut Kak. Oke. Nah, ini cara menggunakan gerund. Nah, jadi kita menggunakan gerund setelah ya tadi bisa digunakan sebagai objek kalimat ya. Jadi caranya adalah kita menggunakan gerund setelah kata kerja tertentu. Nah, beberapa di bawah ini adalah contohnya. I really enjoy cook sebagai objek kalimat. Ya, jadi cookingnya ini sebagai objek kalimat. Terus predikatnya di mana, Kak? Nah, verbnya ada di enjoy. Jadi enjoy ini jatuhnya adalah verb atau predikat. Saya menikmati memasak. Nah, kan predikatnya menikmati. Gitu. Jadi cooking ya nama kegiatan. Kemudian di sini kalimat kedua, I avoid eating sprouts if I can. Nah, di sini avoid atau menghindari ini verbnya atau kata kerjanya. Posisi eating di sini adalah sebagai nama aktivitas yaitu makan dan posisinya sebagai objek kalimat. Jadi tidak selalu gerund ini posisinya di depan sebagai subjek ya, teman-teman. Ada contoh lain nggak, Miss? Ada. Ini contoh yang nah, I like swimming. Ini paling simpel contohnya. Predikatnya yang mana? Predikatnya like. Jadi verbnya adalah like. Saya suka. Kita tambahin swimming. Swimming ini berarti objek kalimat yang menandakan saya suka aktivitas yang namanya berenang. Jadi itu adalah aturan pemakaian gerund sebagai objek ya. Oke. Berarti ini gerund sebagai objek kalimat. Diletakkan setelah verb atau predikat. Seperti itu. Nah, bisa juga gerund ini diletakkan setelah preposition atau kata depan. Sebentar. Kelewat. Oke. Kita menggunakan gerund setelah preposition atau kata depan. Biasanya bisa digunakan untuk menitik beratkan atau menggarisbawahi pengalaman ya. Jadi untuk gampangnya kita pikirnya memperjelas ya, memperjelas aksi yang dilakukan gitu.
Misal contohnya di sini kita punya I dream about living. Nah, di sini prepositionnya yang mana? About. Dia preposisi tentang. Nah, di sini preposisi. Livingnya di sini posisinya bukan I am living in cabin, bukan saya tinggal di kabin. Tapi di sini livingnya berfungsi sebagai penambah keterangan, ya, atau info tambahan. Selain info tambahan, dia juga bisa berperan sebagai objek kalimat. Lah, terus predikat aslinya yang mana, Miss? Nah, predikat aslinya justru ini, dream, memimpikan. Nah, dreamnya ini posisinya predikat. Jadi sebenarnya gerund itu posisinya kata benda, bisa subjek, bisa objek. Kemudian yang di sini ada predikatnya am ya, I am. Nah, ini predikat. Tapi sebenarnya di sini at cooking ini berfungsi untuk menunjukkan, ya, menunjukkan pandainya di mana. Jadi untuk penegasan informasi atau info tambahan. Jadi gampangnya bisa juga diingat sebagai info tambahan. Sampai sini aman teman-teman? Atau mungkin ada yang mau nanya? Lewat kolom chat aja nggak apa-apa. Kolom chat terbuka. Oke, sambil menunggu ada pertanyaan, saya lanjut untuk fungsi lainnya dari gerund. Nah, fungsi ternyata cukup banyak nih teman-teman. Kita menggunakan gerund setelah kata kerja yang menandakan pencitraan atau penginderaan, baik pendengaran, kemudian penglihatan, dan lain sebagainya. Misal di sini bisa hear, see, watch. Itu kan berkaitan dengan panca indera. Kemudian taste, merasakan sesuatu dengan indera pengecap, itu masuk. Notice juga bisa. Nah, notice itu artinya memperhatikan. Nah, itu lagi bisa smell. Smell bisa, sniff bisa, indera penciuman. Pokoknya kata kerja yang berkaitan dengan panca indera. Jadi kayak merasakan sesuatu. Feel bisa nggak, Kak? Bisa. Gitu. Saya kasih contoh paling simpelnya. Misalnya gini. Misalnya, I taste. Oke, sorry. Nah, bentar. Contohnya, I heard him talking to the neighbor. Nah, di sini predikatnya adalah heard, ya. Jadi kata kerjanya heard, artinya mendengarkan. Saya mendengarkan. Nah, ini kan kalau saya mendengarkan doang, mendengarkannya nggak jelas nih dengerin apa. Inilah fungsi gerund sebagai objek. Jadi, saya mendengar apa? Oh, saya mendengar dia ngobrol. Intinya gitu. Yang kedua, contohnya, I saw him casing the cat. Nah, di sini saw-nya itu adalah predikatnya. Artinya melihat. Saya melihat. Nah, kan melihatnya nggak jelas. Makanya dia butuh objek. Nah, dia ngelihat apa? Lihat dia ngejar kucing. Casing the cat adalah aktivitas yang gitu teman-teman ya. Pada dasarnya untuk fungsi gerund sebagai objek. Jadi dengan memakai gerund ini menandai bahwa kita melihat bagian dari perbuatan tersebut. Melihat, mencium, kemudian merasakan bisa ya. Oke. Ya. Oke, ini saya off cam dulu ya, ngeleknya parah. Mungkin supaya presentasinya bisa tetap lancar.
Oke, saya lanjut. Di sini contoh gerund sebagai subjek. Eating too many biscuits. Nah, di sini eating itu adalah subjek. Kok bisa? Nama aktivitas. Bukan berarti kita lagi makan, tapi nama aktivitasnya makan. Eating too many biscuit. Predikatnya yang mana? Will make. Akan membuat. Ini predikat. Jadi, kalau ada verb ing di depan, jangan jangan kaget. Itu namanya gerund. Kemudian contohnya, I'm looking forward to seeing you. Kak, loh kok abis tuh biasanya kan verb satu. Kok malah pakai gerund, Miss? Nah, jadi gini ya. Harusnya kalau yang ini, ketika ada tuh, maka gerund nggak berlaku. Ketika ada tuh, maka harusnya to see. Ya, karena di sini ada tujuannya. Saya looking forward. Looking forward di sini predikat, yaitu menunggu. Saya menunggu untuk apa tujuannya? Untuk bertemu denganmu. Gitu. Ada yang menanya? Oke, dari awal suaranya suka putus-putus dan agak hilang dikit. Ya, makanya saya off cam supaya lebih bagus sinyalnya. Soalnya tadi saya on cam sinyalnya agak jelek. Oke, jadi itu adalah gerund ya, penggunaan gerund. Nah, sekarang kita lanjut di infinitive. Nah, infinitive ini adalah bentuk kata kerja yang kita sering temukan di kamus tanpa adanya perubahan. Maksudnya gimana? Nah, ini yang biasa kita kenal sebagai verb satu. Contohnya banyak. Run, eat, sleep, breathe, study yang kita lakukan sekarang, kemudian call, dan lain sebagainya. Pokoknya dia adalah bentuk kata kerja tanpa perubahan. Sebenarnya infinitif bisa digunakan tanpa atau dengan to. Tapi alangkah baiknya memang biasanya kita menggunakan to. Misalnya gini, misal kita punya kalimat seperti ini. Ya, misalnya I take I take some paper to write. Nah, berarti di sini predikat aslinya ada. Maka syarat penggunaan infinitif adalah ada predikat aslinya atau punya predikat. Emang kalimatnya predikat aslinya yang mana? Take, ya. Jadi take ini artinya ngambil. Nah, ini adalah predikat asli dari kalimat yang bersangkutan. Kemudian to write di sini adalah tujuannya. Nah, kita ngambil kertas, tujuannya apa? Buat nulis. Itu adalah pengibaratan dari penggunaan infinitif. Sekarang kita ke fungsinya. Jadi biasanya gini, kita pakai infinitif itu setelah kebanyakan atau mayoritas kata keterangan. Nah, jadi ada info, infinitif biasanya dipakai setelah kata keterangan. Nah, contohnya seperti ini. Kak, yang kalimat pertama ada predikatnya nggak? Ada, is. Ya, sorry. Nah, adjektif itu maksudnya setelah kata sifat. Ya. Nah, jadi predikatnya kalimat pertama adalah is. Yang kedua, di sini infinitifnya adalah to forget. Nah, it is easy to forget. Nah, kalau it is easy-nya mungkin kita mikirnya mudah. Mudah ngapain? To forget, mudah melupakan. Mudah untuk melupakan sesuatu. Kemudian, untuk contoh kedua, it is difficult, susah. Nah, ini untuk menekankan susahnya sebelah mana. Adapun untuk predikatnya is ya di sini. It is difficult to learn. Nah,
susah untuk belajar. Jadi pada dasarnya fungsinya adalah untuk, ya, untuk menyatakan, ya, aktivitas, ya, yang berkaitan dengan kata sifat. Saya kasih contoh misalnya seperti ini. Ya, misalnya it is refreshing to see new faces. Nah, ini salah satu contoh kalimatnya. Maka refreshing di sini sebenarnya adalah artinya, sebenarnya ini masuknya ke adjektif atau kata sifat yang artinya melegakan atau menyenangkan. It is refreshing to see. Menyenangkan ngapain? Melihat. Oh, melihat wajah baru. Gitu. Atau melihat orang-orang baru. Berarti kalau diterjemahin, rasanya menyenangkan saat melihat, ya, saat melihat orang-orang baru. Gitu. Kemudian contoh terakhir adalah I was really happy. Nah, di sini predikatnya adalah was, verbnya. Dan di sini posisi to see ini untuk menjelaskan aktivitas apa sih yang bikin saya senang. Saya senang to see. Saya senang melihat, oh melihat dia lagi. Gitu. Jadi menyatakan aktivitas yang berkaitan dengan kata sifat. Nah, juga selain habis kata sifat, kita bisa juga pakai infinitif setelah kata kerja. Maka saya bilang kalau misalnya kalimat infinitif itu ada syaratnya. Syaratnya adalah kalimat tersebut harus didahului predikat. Ya, harus didahului predikat sebelum naruh to infinitif. Nah, ini contohnya gimana? Mungkin pakai contoh saya dulu. Misalnya gini. Misalnya, I want to know. Ya, I want to know about you. Nah, di sini ini contoh yang paling sederhana ini, want-nya, posisi want di sini adalah kata, ya, kata kerja. Predikatnya want. Saya pengen, pengen apa? Saya pengen mengetahui. Nah, berarti di sini lebih jelas. Keinginannya adalah untuk mengetahui tentang apa? Tentang kamu. Contoh kedua, he learned to speak by himself. Nah, ini kebetulan verb 2 ya. Tapi menariknya untuk infinitif tetap pakai verb 1. Jadi, kalau ketika ada to, dia pakai verb 1. He learned to speak. Nah, dia belajar. Nah, belajar apa? Nah, belajar itu ada tujuannya. Maka tujuannya adalah untuk bicara bahasa Inggris. Oh, jadi ini untuk menandai tujuan. Tujuan suatu perbuatan. Tujuannya untuk belajar bahasa Inggris. Gitu ya. Itu yang pertama. Oke. Yang ketiga, contohnya. I hope to see John next month. Di sini, predikatnya adalah hope. Saya berharap. Nah, berharapnya tujuannya apa? Apa yang diharapkan? Yang diharapkan adalah to see John. Untuk melihat atau bertemu John. Gitu. Jadi itu adalah fungsi infinitif yang diletakkan setelah kata kerja. Sampai sini apakah ada pertanyaan atau sudah jelas? Mungkin bisa konfirmasi dulu lewat kolom chat ya. Oke, sepertinya nggak ada. Oh, ada. Ada pertanyaan nih kayaknya. Aman, Kak? Alhamdulillah. Infinitif juga boleh ditaruh setelah kata benda atau kata ganti orang untuk merujuk pada seseorang. Oh, lanjut. Oke, nggak ada pertanyaan.
Jadi infinitif yang ditaruh setelah kata benda atau kata ganti orang itu untuk merujuk ke orang. Nah, saya kasih contoh misalnya gini. I called my father to pick me up. Nah, ini contoh pertama. Dari sini, ini ada keterangan demikian. Predikat aslinya yang mana? Called. Ya. Predikat aslinya adalah called. Nah, called di sini posisinya adalah saya nelpon. Nah, nelpon bapak saya. I called my father to pick me up. Nah, posisi tunya, nih, to pick me up, ini adalah untuk menunjukkan aksi yang diminta ke orang lain. Saya minta bapak saya untuk jemput saya. Gitu. Nah, berarti siapa yang disuruh jemput? Ya bapaknya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang kedua, I convince him to help me. Nah, di sini posisinya I convince. Saya meyakinkan. Nah, meyakinkan siapa? Oh, meyakinkan dia. Meyakinkan dianya ngapain? Buat nolong saya. Jadi, convince di sini, ini adalah verb atau kata kerja asli. Jadi, dia memenuhi syarat ditaruh setelah kata kerja. Jadi, ini kalimat tetap punya predikat di awal. Ini infinitif. Sampai sini apakah ada pertanyaan atau sudah jelas? Ini mungkin bisa di kolom chat aja konfirmasi teman-teman. Astagfirullahaladzim. Oke, sepertinya nggak ada. Nah, juga kita bisa menggunakan infinitif untuk menunjukkan tujuan. Jadi sebenarnya intinya infinitif ini bisa digunakan untuk tujuan atau hasil dari suatu perbuatan. Contohnya gimana? Saya kasih contoh, misalnya gini. I go to the market to buy rice. Nah, saya pergi ke pasar. Ada tujuannya nggak? Ada. Untuk beli beras. Nah, hasilnya ada nggak? Ada, beli beras. Gitu. Jadi ini menandai tujuan. Jadi tujuannya adalah beli beras. Contoh kedua, Josh went to find a new wife. Nah, went to find, pergi untuk menemukan. Nemuin apa? Nyari istri baru. Gitu. Jadi ini ada tujuannya. Tujuannya adalah find a new wife atau mencari istri baru. Atau mungkin teman-teman nih, contohnya teman-teman yang belajar di Hore Digital hari ini. I join Hore Digital to prepare for exam. Nah, to prepare for entrance exam. Nah, di sini teman-teman ada to prepare. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan. Mempersiapkan apa? Tentunya for entrance exam atau untuk mempersiapkan ujian masuk. Ya, ada pertanyaan sampai sini teman-teman atau mungkin yang mau nanya lewat kolom chat, silakan bertanya, tapi kalau sudah aman boleh konfirmasi aja di kolom chat ya. Sambil menunggu. Oke, aku cek aman, alhamdulillah. Jadi sebenarnya like, love, hate, prefer. Jadi kayak masalah kita suka, tidak suka, itu bisa menggunakan to infinitive ya. Suka tidak suka bisa pakai dua-duanya ya. Jadi bisa pakai gerund atau infinitif. Asal salah satu, jangan dua-duanya dicantum.
dalam satu kalimat. Saya kasih contoh misalnya gini. Kalian sah-sah saja bilang misalnya, I like to study English. Atau misalnya, I like to learn English. Gak masalah. Kalian berarti di sini pakai to infinitive. Tapi kalian juga sah kalau bilang, I like learning English. Ya. Bedanya apa? Sedikit. Memang sih kalau secara arti, saya suka belajar bahasa Inggris. Nah, bedanya adalah kalau I like learning English, ini pakai gerund emphasize the experience. Artinya dia fokus ke pengalamannya. Misalnya belajar bahasa Inggris menurut kita senang, seru gitu. Tapi kalau infinitive emphasize the result atau fokus ke tujuan. Jadi tujuannya apa sih? Saya suka tujuannya untuk belajar bahasa Inggris. Gitu. Saya suka belajar bahasa Inggris tujuannya supaya bisa gitu. Itu kalau pakai infinitif. Tapi kalau secara bisa satu sama lain nggak sih menggantikan? Bisa, ya. Jadi sah-sah aja nggak ada yang salah. Kalian bilang I like to learn English, I like learning English, bisa, ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian praktek atau latihan soal gerund. Yang pertama. Nah, ini udah kelihatan soalnya ya. Ini he decided to give up titik-titik after that experience. Nah, di sini kita ada kata kerjanya, yaitu decided. Jadi decided ini masuk ke predikatnya, teman-teman. Nah, ini predikat. He decided to give up. Ada tuh infinitifnya. Ini ada tuh infinitif ya, teman-teman, to give up. Nah, dia memutuskan. Tujuannya apa? Untuk berhenti titik-titik. Nah, berarti di sini kategorinya butuh kata benda. Maka jawabannya di sini adalah yang C, gambling. Nah, gambling ini adalah nama aktivitas. Ya, nama aktivitas yang artinya berjudi. Kak, emang kenapa yang bukan yang D, Kak? Nah, bukankah misalnya apa namanya pemakaian to infinitive bisa ditumpuk? Bisa. Cuman gini, to gamble artinya untuk berjudi. Untuk berhenti untuk berjudi. Lah, kan aneh. Padahal yang dibutuhkan cukup nama aktivitasnya, yaitu gambling. Kemudian yang E, being gambled. Nah, being gambled ini ada being ditambah verb 3, ya. Ini fungsinya sebenarnya untuk kalimat pasif yang kemarin, mata pelajaran kemarin. Bisa pakai was being gambled, is being gambled, ya. Itu artinya dipertaruhkan. Kan nggak cocok ya untuk berhenti diper, dipertaruhkan. Loh, nggak nyambung. Karena di sini udah ada predikat aslinya ya, teman-teman. Masalahnya ini udah ada predikatnya. Being gambled di sini masuknya ke verb, ya, atau kata kerja. Nah, ini kan verbnya udah ada. Kalau B, salahnya di mana? Setiap ada to, verbnya harus verb satu atau bentuk verb yang nggak diapa-apain. Yang A salahnya di mana? Sejauh ini A yang paling ngaco. Loh, kok bisa? Nah, gamble di sini dia masuk kategorinya verb atau kata benda. Kata kerja, sorry. Artinya apa? Berjudi. Tapi di sini sebagai aktivitas yang dilakukan. Misalnya I gamble at casino. Saya berjudi di kasino. Nah, di sini kan aktivitasnya gitu. Saya ngapain? Oh, judi. Paham sampai sini teman-teman atau mungkin ada yang mau bertanya? Mungkin bisa konfirmasi lewat kolom chat. Tapi kalau mau nanya silakan ya. Kalau bilang udah aman boleh juga. Ada ada pertanyaan kah? Aku cek dulu. Lanjut Kak. Alhamdulillah. Nah, di sini ada kata hate. Nah, hate di sini
benci. Nah, di sini tadi yang baru tadi kita bahas itu bisa pakai dua-duanya. Bisa pakai to infinitive, bisa juga pakai gerund. Lalu gimana? Nah, di sini saya benci titik-titik uang dari orang. Nah, ini kan saya benci minjem uang dari orang. Berarti benci pengalamannya minjem uang ke orang. Tapi kalau to borrow itu saya benci tujuannya minjem uang gitu. Nah, untuk nomor dua sendiri, untuk preferensi atau misalnya suka atau tidak suka, biasa kita menggunakan verb ing, teman-teman. Borrowing. I hate borrowing money from other people. Oke. Nah, kita akan tetap bahas yang lain. Kalau yang A, loh, kok bukan yang A, Miss? Kan ada kan ada predikatnya. Nah, ada predikatnya ada hate, membenci. Cuman di sini to borrow itu lebih kepada tujuan, lebih kepada tujuan akhir. Gitu. Contohnya gini deh, kalau to borrow mungkin konteks kalimatnya akan seperti ini. Eh, I want to ya, I want to borrow some money. Saya mau minjem uang. Nah, di sini kan ada tujuannya, teman-teman. Saya ingin minjem uang. Paham sampai sini? Mungkin ada yang mau konfirmasi lewat kolom chat? Paham. Oke. Ini yang B akan tetap saya bahas ya. Sejauh ini yang paling jauh. Kenapa? Karena untuk kalimat dua ini, hate itu masuk ke predikat ya teman-teman. Nih, masuk predikat. Ya, masuk predikat. Nah, sementara di sini borrow statusnya adalah verb atau kata kerja. Nah, artinya di sini udah ada kata kerja, nggak boleh ditumpuk. Minimal nggak kalau nggak dia pakai to infinitive, pakai gerund. Gitu. Lah terus konteksnya gimana, Kak? Bagaimana cara penggunaan borrow? Nah, jadi penggunaan borrow ini sebagai predikat kalimat. Misalnya, I borrow some money from my friend. Saya minjem uang dari teman saya. Nah, ini kan berarti dia masuk ke predikat. Masalah ini udah ada predikatnya kalimatnya. Yang C, to be borrowing. Nah, Kak, ini harusnya to be borrowed ya. Artinya dipinjam. Cuman kalau ada to be, biasanya pakai verb 3. Ini pasif. Gitu. Yang E, having borrowed. Ini nanti masuknya participle ya, teman-teman. Having borrowed money from my friend. Gitu. Saya telah meminjam uang dari teman saya. Nah, itu kan masuk ke bagian subjek atau pelengkap subjek. Kemudian nomor 3. Nah, nomor 3, at last I have discovered how titik-titik the door. Nah, di sini ada predikatnya nggak, teman-teman? Ada. Yang mana predikatnya? Have discovered. Telah menemukan. Nah, ini predikat ya. Nah, ini predikatnya. How titik-titik the door. Nah, kita kan dia menemukan sebuah cara. Bagaimana titik-titik pintu. Nah, ini kan berarti soal tujuan. Nah, tujuannya apa? Buka pintu. Nah, karena dia fungsinya soal tujuan, maka jawabannya adalah yang E. How to open the door. Itu alasan pertama. Alasan kedua adalah karena adanya 5W1H. How? Ya. 5W1H ini masuk ke pertimbangan untuk menggunakan to infinitive. Saya udah menemukan bagaimana cara membuka pintu. Bagaimana buka pintu. Lah kan itu tujuannya buka pintu. Paham sampai sini teman-teman? Atau mungkin ada yang mau nanya lewat kolom chat aja nggak apa-apa. Saya akan tetap bahaskan yang keliru.
Kak, emang kenapa sih nggak yang B aja? Nah, ini opening itu artinya adalah nama aktivitas, yaitu membuka pintu. Bisa buka pintu, buka rekening gitu. Pokoknya judulnya membuka. Tapi karena ini ada how, what, where, yang mana dia merupakan eh, pronoun atau kata ganti ya. Relatif pronoun utamanya bagaimana, how. Itu kita menggunakan to infinitive. Lah emang opening pakai gimana, Kak? Contohnya misalnya gini, opening jar is difficult. Buka toples susah. Nah, itu kan berarti nama aktivitas yaitu buka toples. Kalau to be open, ini pasif teman-teman, dibuka. Nah, to be open itu untuk dibuka atau dibuka. Kalau ini kan saya telah menemukan cara untuk membuka pintu, bukan dibuka pintu. Lah, nggak gitu konsepnya. Kalau yang C, jangan kemaruk, jangan udah kate verb ing pakai tuh. Salah satu. Nah, salahnya di sini. Dan D, sejauh ini yang paling jauh. Kenapa? Karena open itu fungsinya sebagai predikat. Emang kalimat ini udah ada predikatnya belum? Ada. Have discovered. Kalau predikat nggak boleh ditumpuk. Satu kalimat punya satu. Kecuali kalimat majemuk. Ya. Atau kalimat yang terdiri dari dua subjek dan dua predikat. Tapi ini enggak, ini kalimat tunggal ya. Satu doang predikatnya, nggak boleh ditumpuk. Lah emang pakai open kapan, Kak? Nah, pakai open gini contohnya. She opened the door just now. Dia tadi buka pintu. Berarti kalau ada pakai tuh udah nggak pakai verb ing lagi ya? Enggak ya, teman-teman. Jadi pilih salah satu. Jangan semuanya diangkut. Oke. Oke. Ada lagi kah yang nanya nih? Oke, alhamdulillah. Baik, teman-teman, untuk nomor 4 boleh dicoba menjawab nomor 4. Silahkan keluarkan jawaban terbaik kalian. Untuk nomor 4 saja ya teman-teman yang sebelah sini. Nih, eh, nah ini nih nomor 4. Oke, nih nomor 4 ya teman-teman. 4 aja, keluarkan jawaban terbaik kalian. Ada yang udah jawab nih pasti. Oh, ada yang jawab B. Oh, I want titik-titik Spanish as it's becoming more important. Kuncinya di sini teman-teman. It's becoming more important. Karena semakin penting. Nah, ini kan berarti ada tujuannya, tujuan belajar. Kemudian di sini dia memenuhi syarat sudah ada predikat yaitu want, saya mau. Nah, mau apa tujuannya? Mau belajar bahasa Spanyol. Kak, emang kenapa sih nggak yang A aja gitu? Nah, ini gini, kalau yang A konteksnya ini saya pakai contoh yang learningnya di tengah. Contohnya gini, misalnya gini, she likes learning English. Nah, di sini lebih condong kepada pengalamannya dia dalam belajar bahasa Inggris. Makanya dia percaya diri, dia suka belajar bahasa Inggris. Karena pengalamannya positif. Tapi ini kan justru malah it's becoming more important, lebih ke tujuan kalian belajar. Kalau C, mohon maaf ini kemaruk ini. Udah kata pakai tuh pakai verb ing. Jadi tidak boleh ya teman-teman. Kemudian D, learn. Sejauh ini yang paling jauh. Karena learn ini dia jatuhnya adalah predikat atau verb. Lah, ini kan udah ada predikatnya, want. Ini kalimat yang subjeknya satu, predikatnya satu. Jadi predikatnya nggak boleh ditumpuk. Gitu.
Oke, teman-teman. Yang jawab B, alhamdulillah, berarti sudah paham konsepnya. Kemudian nomor 5. Nah, nomor 5 nih, teman-teman. Kira-kira jawabannya yang mana? Wih, dia ada yang jawab nih, gercep nih, mantap. 5E. Oke. Ada yang lain, teman-teman? Mungkin ada yang punya jawaban berbeda, keluarkan jawaban terbaik kalian. Iya, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Salah nanti direvisi, ya. Jadi biar kita pada tahu salahnya di mana. Terus yang benernya bagaimana. Oke, wah ada lagi yang jawab ini. Ahmad juga menjawab, baiklah. Begini ya, if you can turn the key, try titik-titik. Ini udah ada predikatnya teman-teman. Can turn, can't turn, gak bisa muter. Ini predikat. Berarti kita tidak memilih jawaban A. Kenapa nggak pilih yang A? Soalnya yang A ini dia verb atau kata kerja. Statusnya bisa untuk predikat kalimat. Masalah ini kalimat udah ada predikatnya. Kemudian di sini, if you can't turn the key. Kalau kamu nggak bisa muter kunci. Nah, try titik-titik. Cobalah titik-titik. Nah, kalau nggak bisa muter kunci, coba apa? Coba melakukan hal ini. Some oil in the lock. Taruh minyak di kunci. Pasti ada tujuannya dong. Nah, tujuannya apa? Biar bisa kebuka. Nah, jadi kalimat ini menyatakan tujuan. Saya ngerti nih kenapa teman-teman bisa jawab, karena dikira ada tuh, wah nih udah bener nih buat tujuan. Tapi sebetulnya jawabannya adalah beta yang B. Try to put some oil in the lock. Kita naruh minyak di kuncinya, maksudnya biar bisa dibuka. Kemudian yang C, putting. Nah, ini putting atau menaruh di sini adalah sebagai nama aktivitas. Saya kasih contoh kalimatnya. Misalnya gini, putting some oil in the lock can open the door. Nah, di sini nama aktivitasnya lebih condong kepada fokus nama aktivitasnya yaitu naruh minyak di kunci, bukan tujuannya. Udah gitu posisi depan pun. Kalau D kemaruk ya, ini nggak boleh ada ingnya. Kalau mau sih tuput ya, sayangnya tidak begitu. Nah, kita ke jawaban yang kalian berdua pilih, teman-teman. To be put. Nah, to be put ini adalah ditaruh. Ini to be cuman pasif ini, ditaruh. Ya. Kalau ini kan cobalah menaruh, bukan cobalah ditaruh. Cobalah naruh atau ngaplikasiin minyak. Kalimatnya aktif. Jadi saya paham kenapa milih E, tapi yang lebih kuat jawabannya adalah B. Paham ya teman-teman sampai sini? Oke, alhamdulillah nggak apa-apa ya. Kita semua belajar. Yang penting kita bisa tahu mana yang salah, mana yang betul. Baiklah, nomor 7 dicoba teman-teman. Sebelum kita lanjut ke sini. Keluarkan jawaban terbaik kalian. Kalau misalnya masih salah, nggak apa-apa, nanti kita benerin. Tapi kalau betul, alhamdulillah, berarti kalian sudah memahami konsepnya.
Oke, ada yang jawab satu. Baik, teman-teman. 7C. Oke, ada jawaban lain, teman-teman? Tapi kayaknya belum ada jawaban lain ya. Oke, kita bahas imagine titik-titik with a woman who never stop stalking. Ini 7C. Nah, di sini sebenarnya dua-duanya adalah yang D, living. Nah, living ini adalah nama aktivitas, yaitu tinggal dengan seseorang who never stop stalking. Seseorang yang gak pernah berhenti berbicara. Jadi dua-duanya menggunakan verb ing atau gerund dikarenakan ini dua-duanya adalah nama aktivitas. Kenapa nggak yang C, Kak? Nah, gini, kalau live itu dia untuk predikat. Nah, syarat predikat apa? Syarat predikat adalah ada subjek. Kalau mau harusnya gini. Imagine, ya, imagine I live. Wait, titik-titik. Nah, itu. Tapi masalahnya ini nggak ada I-nya, nggak ada subjek. Gitu. Berarti ini bagian subjek semua. Oke, sip. Nah, itu berarti untuk nomor yang 11 ini mungkin akan saya share materinya. Baik, kita lanjut ke materi participle. Oke, sudah kelihatan berarti ya materinya ya. Nah, untuk part adalah a specific type of dependent clause. Sebelumnya teman-teman, saya perkenalkan dulu dengan dependent dan independent clause. Jadi biar nangkep konsepnya. Kita mulai dari independent. Independent clause itu adalah kalimat lengkap. Gak selalu dia harus kalimat majemuk ya. Bisa kalimat tunggal yang punya satu subjek dan satu predikat. Kalimat lengkap dengan satu subjek dan satu predikat. Ya, sorry. Ini klausa ya. Klausa lengkap dengan satu subjek dan satu predikat yang bisa berdiri sendiri karena maknanya jelas. Tanpa adanya info tambahan, kita bisa memahami maksudnya. Saya kasih contoh untuk independent clause, misalnya seperti ini. She moved to Arkansas last year. Nah, ini kan kalimatnya lengkap ya teman-teman. Punya subjek nggak? Punya. She. Nih, she-nya subjek. Predikatnya ada, move. Dia pindah. Nah, ini kan dengan dia pindah sendiri. Itu sudah jelas. Oh, intinya adalah dia pindah. Tapi ini lebih diperjelas lagi dengan adanya keterangan waktu dan keterangan tempat. Itu independent clause. Tapi dependent clause itu adalah yang strukturnya nggak lengkap. Dependent clause dalam kalimat majemuk itu adalah klausa yang strukturnya nggak lengkap dan berfungsi sebagai info tambahan. Saya kasih contoh misalnya begini. Nah, misalnya gini. Trying to find some food. Ya. Trying to find some food. I ya. I scrambled the pantry. Nah, ini sebenarnya dependent clause-nya di sini adalah yang trying to find some food. Itu dependent clause. Kenapa? Karena mencoba untuk menemukan makanan. Siapa yang nemuin makanan? Kan nggak jelas. Nggak jelas siapa yang mau nemuin makanan atau nyari makanan. Makanya dia butuh independent clause atau induk kalimat. Kalau bahasa Indonesia kita bilangnya induk kalimat. Nah, ini baru jelas kalau ditambahin independent clause. I scrambled the pantry. Saya ngacak-ngacak atau nyari di pantry atau
laci dapur. Saya nyari di laci dapur itu sudah oke. Dengan adanya dependent clause, dia info tambahan. Oh, saya ngacak-ngacak laci dapur karena nyoba nyari makanan. Gitu. Kemudian di sini ada macam-macam. Ah, kita fungsinya dulu. Jadi participle clause ini fungsinya adalah make sentence more concise atau untuk info tambahan. Jadi nambahin info ke kalimat. Biasanya dipakai untuk written English atau untuk bahasa Inggris secara tertulis. Ada present participle, ada past participle, dan juga ada perfect. Nah, present participle itu yang verb ing. Jadi jangan kaget kalau misal ada verb ing di depan atau gerund di depan. Tapi bedanya gini sama gerund. Nih, kalau gerund yang tadi kita pelajari, misalnya gini. Learning English at Hore Digital is fun. Nah, ini dia fungsi, dia satu kalimat lengkap. Ada subjek, ada predikat. Subjeknya learning English atau belajar bahasa Inggris. Predikatnya is. Gitu. Dia lengkap kalimatnya. Jadi ini satu kalimat sendiri. Fungsinya sebagai subjek kalimat. Tapi kalau present participle, misalnya di sini feeling tired, capek. Siapa yang capek? Apa yang dilakukan ketika capek? Kan nggak jelas di situ. Makanya ada koma. Kalau kita bilang di bahasa Indonesia, anak kalimat atau informasi tambahan. Merasa capek, he decided to take a nap. Dia mencoba untuk tidur. Nah, jadi Kak, apa sih sebenarnya bedanya present participle, nah, sama past participle itu jadi gini, kalau present participle itu berkaitan dengan aksi yang baru saja kita lakukan, ya. Nah, aksi yang baru terlaksana atau dilakukan. Saya kasih contoh misalnya gini, shifting on his chair, bergeser di kursinya. He disturbs anyone beside, he disturbs everyone beside him. Nah, di sini shifting itu kan artinya geser. Geser-geser di bangkunya. Nah, itu berarti dia statusnya lagi geser-geser di bangkunya kayak tukang jahit gitu. Jadi, makanya dia ganggu orang yang di sekitar dia. Nah, ini barusan dia geser-geser. Masih terasa efek ngeselinnya. Itu present participle. Kalau past participle, ini untuk ya aksi yang sudah lampau. Ya, sudah lampau atau sudah lama terlaksana. Udah dari kemarin, udah dari tadi, gitu. Saya kasih contoh, misalnya gini. Misalnya, spoken by. Ya, spoken by Indians since early 20s. Ya, spoken by Indians since early 20s. Hindi become mother tongue of of Indians. Nah, dari sini ada past participle. Nah, past participle kita biasanya mengenal sebagai apa? Verb 3. Ya, verb 3. Yang eaten, drunk, itu bisa. Kak, read verb 1 bukannya, Kak? Nah, kalau read-nya verb 3 atau verb 2 bacanya read, kayak warna merah. Nah, di sini spoken by Indian since early 20s. Ya, di diucapkan oleh orang India sejak eh, abad ke-20. Nah, di sini berarti udah dari awal, udah dari tadi, udah dari lalu terlaksananya. Itu past participle. Kemudian perfect participle. Kak, emang kalau perfect participle itu bedanya apa sih dengan yang tadi? Jadi kalau perfect participle itu yang having read, having spoken, having listened. Nah,
sebelum kejadian utama tadi. Misal di teks even have his keys, he could get in the house. Aksi utama apa? Aksi utamanya nggak ke rumah. Belum dia ke rumah ada asapnya tapi nggak ada. Hilang kok. Ada aktivitas yang terjadi, aktivitas yang ini. Nah, ini saya kasih contoh lagi, misalnya gini. Ya, misalnya having eaten. Nah, ini pakai verb 3 ya. Having eaten at Sophie's house. Sudah makan di rumahnya Sophie, I felt full. Saya kenyang. Nah, berarti saya kenyang pasti ada penyebabnya duluan. Penyebabnya apa? Ya udah makan di rumahnya Sophie. Oke. Paham sampai sini teman-teman? Atau mungkin ada yang mau bertanya di kolom chat? Monggo. Karena participle ini materinya agak baru ya teman-teman. Dan biasanya cukup banyak pertanyaan. Oke. Ya, sih saya rasa sih nggak ada pertanyaan, jadi saya lanjut aja ya. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita ke latihan tentang participle clause. Nah, ini he bought a new car. Dia beli mobil. Nah, ini dia beli mobil pasti ada sebab, ada akibatnya. Gak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Nah, penyebab sebelumnya adalah dia titik-titik lotre. Pasti menang lotre. Berarti di sini aktivitasnya menang lotre dulu, baru beli mobil. Nah, oleh karena itu kita menggunakan participle yang tipenya apa? Perfect participle. Perfect participle ini dia verb having ditambah verb 3. Gitu. Jadi jawabannya mana tuh? Gitu. Kemudian kedua, being Kak. Nah, being read itu maksudnya adalah dibacakan. Pasif ini ya, teman-teman. Mungkin maksudnya adalah telah membaca buku. Nah, di sini I confirm that it's not good. Nah, saya bersaksi atau saya mengatakan bahwa ini buku nggak bagus. Berarti kan udah baca. Berarti baca duluan, baru dia mengkonfirmasi kalau bukunya nggak bagus. Nah, inilah kita ya. Jadi baca dulu, baru bilang buku nggak bagus. Maka kita menggunakan perfect participle. Jawabannya yang mana dong? Yang A. Paham sampai sini teman-teman atau mungkin ada yang mau bertanya? Oke, nggak ada ya. Tak cek dulu ya. Oke, oh, alhamdulillah, berarti sudah paham. Oke, ini nomor 3 mungkin maksudnya adalah I had forgotten. Ya, I had forgotten. Nah, di sini kita nomor 3. Saya menyadari, saya lupa, ya, saya lupa barang saya. Nah, ini berarti sedang berlangsung. Ada kejadian yang sedang berlangsung pada saat ini. Oh, bisa, Kak? I realize I had forgotten my phone. Saya tiba-tiba nyadar saya lupa HP saya. Nah, berarti sambil nunggu bus,
nunggu bus, tengah balik ketinggalan. Nah, berarti kita menggunakan yang uh, ini waiting ini masuk ke dalam present participle. Berarti kita pakai present participle. Loh kok pakai present participle, Miss? Yang ada verb ing-nya. Karena di sini ada dua kejadian yang saat ini sedang berlangsung, yaitu lagi nunggu bus di tengah-tengah nunggu bus nih saat ini, tiba-tiba nyadar HP ketinggalan, jemuran belum diangkat. Bisa ya. Jadi jawabannya adalah yang 3A ya. 3A. Paham sampai sini teman-teman? Ada yang mau nanya? Mungkin nanya aja lewat kolom chat, nggak apa-apa. Oke, kayaknya nggak ada yang nanya ya. Berarti saya lanjut ke nomor 4. 4 ini he managed to finish his studies. Nah, ini dia he managed to finish his studies. Dia berhasil menyelesaikan studinya. Nah, dia berhasil menyelesaikan studinya pasti ada latar belakangnya, teman-teman. Tapi masalahnya di sini ada race by, ada racing. By ini menunjukkan kalau kalimatnya adalah kalimat pasif, teman-teman. Seperti yang kemarin kita pelajari, kalau ada by, itu biasa masuk pasif. Tapi kalau racing, ini aktif. Kalau kita terjemahkan, raising a single mother, artinya membesarkan ibu tunggal. Lah, ini kan malah gak nyambung. Kebalik, ini maksudnya dibesarkan. Nah, berarti kita menggunakan yang past participle. Lah, kok past participle, Miss? Karena ini untuk kalimat pasif. Pasifnya di mana? Dibesarkan. Ya, dibesarkan seorang ibu misalnya. Di konteks ini. Maka kita menggunakan yang A ya, teman-teman. Paham sampai sini? Oke, boleh di kolom chat aja ya, teman-teman, di konfirmasi. Sepertinya sih nggak ada pertanyaan ya. Hmm, kalau nggak ada pertanyaan, ada. Adakah? Masih agak bingung pasif itu tandanya seperti apa? Begini, pasif itu pertama ditandai dengan adanya by. Kedua, ini dari konteks kalimatnya. He managed to finish his studies. Dia berhasil menyelesaikan studinya. Nah, pilihan jawaban yang ada, ini raising a single mother. Ketika ada verb ing, itu dia kalimatnya aktif, teman-teman. Misalnya, membesarkan, membaca, ya, menunggu. Tapi kalau ada yang verb ed, ya, atau verb 3 ya, itu menggunakan by, itu biasanya pasif. Maknanya adalah dibesarkan. Itu kan pasif kalimatnya. Dibesarkan oleh seorang ibu, bukan membesarkan ibu tunggal gitu. Itu untuk nomor 4 ya. Seperti itu kira-kira. Ini yang ditandai by, kemudian sebelumnya ada verb 3, misalnya yang mau baik yang ada ed-nya maupun yang irregular, misalnya drunk, spoken, dan lain sebagainya, itu biasanya artinya pasif. Dibicarakan, didengarkan, ya. Kalau ini kan konteksnya dibesarkan ibu, gitu. Paham sampai sini? Apa ini? Iya, iya, iya. Oke, alhamdulillah. Ya udah, berarti gantian. Kita langsung praktek di nomor 5. Nah, ini nomor 5 nih mirip-mirip nih dikit. Kalau nomor 5 kira-kira yang mana?
Oke, sip. Ya, BEA. Oke, nih saya nomor 5 akan saya jelaskan. Konteksnya setelah kalimat ini, this tool can save you a lot of time. Alat ini, ya, ini alat, berarti kemungkinan subjeknya adalah benda non hidup atau bukan makhluk hidup. Nah, benda itu pasti digunakan ya. Nah, ini benda nih soalnya. Pasti digunakan, bukan menggunakan. Nah, berarti subjek pasif. Karena dia bukan makhluk hidup yang melakukan suatu aksi. Nah, maka kalau untuk fungsi kalimat pasif, kita menggunakan past participle. Use correctly. Nah, kalau yang B, using correctly. Menggunakan dengan benar. Pertanyaannya adalah siapa yang make? Nah, ini yang jadi pertanyaan gede. Yang make siapa? Kalau use correctly, berarti digunakan dengan benar. Atau jika digunakan dengan benar. Maka karena subjeknya pasif, kita menggunakan yang A atau past participle. Past participle di sini, dia adalah verb 3. Eaten lah, drunk, spoken, sent, dan lain sebagainya. Itu untuk nomor berapa nih? Nomor 5. Paham sampai sini teman-teman? Yang tadi jawab B, A. Iya, berarti selamat, udah di jalur yang benar ya. Soalnya tadi sempat ragu, akhirnya nemu yang benar. Kalau begitu kita di nomor 6 teman-teman. Boleh dicoba dulu nomor 6 kira-kira siapa nih yang mau jawab duluan? Jawab aja nggak apa-apa di kolom chat ya. Kalau ragu nggak apa-apa, nanti kita yakinkan mana yang jawabannya benar. Oke, nomor 1. Oh, jawabannya B. Nah, begini ya. Jadi kalau participle kita tidak menggunakan bentuk verb satu karena yang ada cuma 3 bentuk utama, yaitu yang menggunakan verb ing, kemudian verb 3, atau menggunakan having ditambah verb 3. Nah, ini come ini verb satu. Nah, karena come ini verb satu, maka fungsinya adalah untuk predikat kalimat. Saya kasih contoh misalnya gini. Misalnya, I come from a teacher family. Artinya, saya datang dari keluarga yang profesinya adalah guru. Gitu. Ini ada predikatnya di teman-teman. Ada subjek, berarti ada predikat. Nah, masalahnya ini kalimat subjek aslinya adalah she. Berarti dia udah punya subjek. Berarti predikat udah punya dong. Punya. Yang mana? Worried. Nah, worried atau istilahnya khawatir. Ini dia udah punya predikat. Nah, berarti kita nggak pakai come dong. Karena ini kalimat predikat nggak boleh numpuk. Nah, maka kita menggunakan participle untuk keterangan tambahan, yaitu coming. Berasal dari keluarga kaya. Nah, di sini kita menggunakan coming atau present participle. Kenapa? Karena di sini situasinya present. Nah, situasi present itu maksudnya situasi saat ini, yang mana dia merupakan pernyataan umum bahwa dia lahir dari keluarga kaya. Gitu. Paham sampai sini teman-teman? Atau mungkin ada yang mau nanya? Oke, baik. Kayaknya nggak ada ya. Kenaikan ini. Kemudian nomor 7.
titik-titik through the forest, she found the ring I lost many years ago. Mungkin teman-teman akan terkecoh di many years ago. Banyak beberapa tahun yang lalu. Nah, berarti kan kalau many years ago udah lama nih hilangnya. Tapi kan nemunya baru. Tiba-tiba dia nemu. She found the ring I lost. Dia lagi jalan di hutan. Tiba-tiba nemu barang yang lama hilang. Berarti kan fokusnya ke nemu barang yang hilang ini. Nah, nemunya baru. Maka kita menggunakan walking. Kenapa demikian? Karena saat sedang jalan di hutan, masih jalan, tiba-tiba nemu barang. Konteksnya begitu. Jadi fokusnya bukan ke keterangan waktu, tapi fokusnya ke predikat kalimat ini. Nemu, oh ini berarti ada dua aktivitas. Lagi jalan di hutan, nemu. Nemu benda. Oke, 7 seperti itu ya penjelasannya. Kemudian nomor 8, he went to bed early. Dia pergi tidur lebih awal. Nah, dia pergi tidur lebih awal, pasti ada kejadian sebelumnya, yaitu capek. Maka kita menggunakan present, yaitu feeling time, merasakan capek. Maka dia habis capek, tidur. Nah, itu terjadi dua kejadian, capek terus tidur. Maka kita menggunakan present participle. Kemudian nomor 9, teman-teman mungkin ada yang mau mencoba jawab. 9 A apa B nih kira-kira? 9 ya. Nomor 9. Baik. Oke, nomor 9 ya. Nomor 9, teman-teman. Ini jawabannya adalah instead of punishing him. Nah, kenapa kita menggunakan hal demikian? You should teach him. Nah, you should teach him itu artinya keharusan untuk mengajarkan. Nah, ini keharusan untuk ngajarin. Nah, biasanya ini keharusan untuk ngajarin, ini masuknya jatuhnya ke present. Ya, karena dia merupakan pernyataan umum. Maka kita menggunakan present participle yang ini daripada menghukum. Nah, ngehukum siapa? Him, dia, daripada ngehukum dia. Nah, ini kan jelas yang dihukum siapa. Kalau yang B, instead of being punished, daripada dihukum. Nah, siapa yang dihukum itu kejelas. Jadi konteksnya nanggung untuk nomor 9 ini. Jadi seperti itu untuk nomor 9. Kemudian nomor 10. Nah, nomor 10 kira-kira yang mana nih jawabannya? Boleh dijawab sebelum closing session. Ya, silahkan mungkin ada yang mau menjawab lewat kolom chat. Wah, ada yang jawab langsung cepet, mantap. B, oke. Nah, di sini, he filed a complaint. Dia bikin komplain. Nah, ini bikin komplainnya ada kemungkinan sudah terlaksana. Ya, udah terlaksana karena apa? Ya, ke-trigger, kesel karena komen di Facebook.
Nah, karena di sini udah terlaksana, maka konteksnya adalah kita menggunakan past participle, yang mana dia menggunakan verb ed atau irregular, yaitu angered. Nah, angered by a Facebook comment. Marah. Siapa yang marah? Oh, dia. Marahnya karena apa? Karena Facebook comment atau komen di Facebook. Kalau yang A, konteksnya angering, membuat marah, komen Facebook. Membuat marah siapa? Enggak jelas. Gitu. Konteksnya gini, membuat marah komen Facebook. Lah, ini kan nggak jelas siapa yang marah. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk pembahasan kita soal participle dan gerund. Besok kemungkinan ada kelas lagi, live kelas lagi di pagi hari ya jadwalnya. Terima kasih sudah hadir di kelas hari ini. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata ataupun kesalahan teknis. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat buat kalian semua. Oke, terima kasih Kak Asia. Saya pamit undur diri ya. Assalamualaikum.